Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Don, still in the home. Lah, tar dulu, perkenalan dulu lah. Jadi para Rebahaners tolong perhatian semuanya. Perkenalkan, ini adalah Don, pengisi suara di channel IQ7 Logic. Biasanya beliau mengisi suara untuk konten ilmiah dan pendidikan, tapi katanya kali ini dia ingin mencoba sesuatu yang baru dan lebih beradrenalin dengan merangkum sebuah film. Jadi tolong beri dia kesempatan. Boleh menghujat, boleh memaki, tapi jangan lupa ditonton sampai habis dan jangan di skip iklannya. Aduh. Jadi kali ini saya dan si John yang sebentar lagi akan saya lengserkan kekuasaannya dari IQ7 akan merangkum sebuah film berjudul Maze Runner tahun 2014. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja Pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan ceki cerot. ceki cerot. Sepertinya aku mau selfie nih, tapi aku belum mandi. Tapi pengennya ngupload sekarang sih. Aha, aku ada ide. Sini. Kagebunshi no Jutsu. Sekarang langsung download aplikasi yang namanya Bloom Camera tanpa spasi ya di Play Store. Jangan lupa kasih bintang 5 dan beri ulasan positif supaya developernya bahagia. Nah, buka deh Bloom kameranya. Langsung masuk ke kameranya dan boom, banyak sekali stiker yang keren-keren kan? Ada funny, frame, efek, dan lebih banyak lagi. Tuh, cute kan? Cute. Nah, kalian juga bisa menikmati fitur beauty kameranya ya teman-teman. Gak perlu make up dan mandi untuk terlihat keren di sosial medianya. Cukup pakai Bloom kamera aja, semua sudah beres. Oh iya, bagi kalian yang masih pemula di dunia perfotoan, di sini juga ada fitur posenya lengkap, ada yang buat perempuan, laki-laki, bahkan temen pun ada. Mantap nggak tuh? Satu lagi, kalian kalau mau bikin GIF pakai wajah sendiri juga bisa loh. Keren kan? Jadi buruan jangan sampai ketinggalan zaman, link downloadnya ada di deskripsi, cepetan download, oke? Mengisahkan tentang dunia yang sedang berada di ambang kehancuran karena suhu dari matahari yang sangat tinggi, dan ternyata hal itu mengakibatkan terciptanya sebuah virus bernama flare yang langsung menyerang ke otak manusia. No, I left the shirt. I didn't left the shirt. No, please. Karena keganasan virus flare tersebut membuat seorang ilmuwan wanita mendirikan sebuah perusahaan bernama Witch untuk meneliti dan mendapatkan vaksin untuk melawan virus flare tersebut. Everything we've done to you, it was all done for a reason. Wicks selalu melakukan eksperimen kepada manusia berumur 11-30 tahun untuk dijadikan kelinci percobaannya. Kemudian mereka mengirim semua kelinci percobaannya ke dalam sebuah tempat di tengah labirin, dan jika mereka bisa keluar dari keganasan labirin, maka mereka akan menjadi manusia baru yang siap melawan keganasan virus flare itu. Namun karena usaha yang Wick lakukan tidak kunjung membuahkan hasil, akhirnya mereka mengirimkan 2 orang kesayangannya untuk menuntun mereka keluar dari dalam labirin. Dan cerita pun dimulai. Kisah diawali dengan Thomas yang sedang terjebak dalam sebuah elevator. Elevator itu melaju sangat cepat hingga membawanya ke suatu tempat yang bernama Glade. Di sana dia pun disambut para penduduk Glade dengan cukup meriah. Thomas yang masih linglung dan tidak mengetahui apapun, bahkan tidak mengingat namanya sendiri, langsung berlari dari kerumunan yang mencurigakan tersebut.
Namun karena terlalu terburu-buru, akhirnya dia tijalike hingga membuatnya jatuh. Dia juga dikagetkan dengan sebuah tembok yang menjulang tinggi dan mengelilinginya. Thomas pun dibawa oleh pemimpin dari tempat itu yang bernama Albi. Lalu Albi menceritakan bahwa di tempat itu tidak ada yang mengetahui apapun dan hanya nama mereka lah yang dapat mereka ingat. Like, you tell me anything about yourself, who you are, where you came from, anything at all. I can't remember anything. Albi juga memberikan Thomas 3 peraturan yang harus dia patuhi jika ingin hidup damai di tempat itu. Yang pertama, kerjakan tugasmu. Kedua, jangan sakiti penghuni Glade lain. Dan yang terakhir, jangan pergi ke balik tembok yang ada di depannya. Shut up. By who, though? Who put us here? Yeah, that we don't know. Dan beberapa saat kemudian datanglah Chuck yang merupakan satu-satunya bocah di sana. Setelah sedikit berbincang dengan Chuck, Thomas pun diam-diam pergi ke depan pintu labirin dan bertepatan dengan keluarnya 2 pelari dari dalam labirin. You can look around all you want, but you better not go out there. Why not? What's through there? Melihat Thomas yang kebingungan, Chuck pun langsung menjelaskan bahwa pelari adalah orang dengan kemampuan berlari dan ingatan yang baik, dan dengan kemampuan itu membuat mereka dapat dengan bebas untuk keluar masuk ke dalam labirin tersebut. They're different. They're runners. They know more about the maze than anyone. Wait, what? Dan oleh sebab itu juga hanya para pelarilah yang sangat paham dengan keadaan dan pergerakan labirin. Thomas yang semakin penasaran dengan apa yang ada di depannya langsung mendekati mulut labirin itu. Dan tiba-tiba What the hell is wrong with you guys? kemudian Thomas kembali dikagetkan dengan menutupnya pintu labirin itu dengan sendirinya. Singkat cerita, malam pun poek. Gelapnya malam itu mereka lalui dengan hangatnya api unggun untuk menyambut kedatangan anggota baru di Glade mereka. Have a fast day, Greenie. Trust me, the maze is a dangerous place. Di mana Thomas ditemani oleh sahabat barunya yang bernama Newt. Newt menceritakan bahwa mereka sudah 3 tahun berada di sana. Dan yang membuat mereka tidak bisa keluar, ternyata struktur labirin yang ada di depan mereka selalu berubah setiap malamnya. Dan hal itu membuat para runner alias pelari harus sangat benar-benar mengingat blok demi blok jalan yang pernah mereka lalui di sana. How long have they been looking? 3 years? Yeah? It's the maze. Changing. Dan setelah mereka selesai bercerita, Thomas kemudian diajak bergulat oleh Gally. Ketika sedang bergulat, kepala Thomas terbentur ke tanah dan membuat Thomas mengingat namanya sendiri. Not bad for a Greenie, huh? Thomas. I remember my name. I'm Thomas. Dan malam itu diakhiri dengan pesta perayaan Thomas yang baru saja resmi bergabung di Glade mereka. Good job. Thomas? Kemudian mereka pun tidur di tempatnya masing-masing. Ketika dalam tidurnya, Thomas memimpikan sedikit tentang Wick. Singkat cerita, pagi pun tiba. Albi datang untuk membangunkan Thomas dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata dia membawa Thomas ke salah satu dinding di Glade yang di sana terukir ratusan nama yang telah gugur di medan tempur. What happened to them? Kemudian siang harinya Thomas menjalankan misi pertamanya sebagai anggota Glade untuk mencari pupuk urea di dalam hutan. Ketika di dalam hutan, seorang runner tiba-tiba menyerangnya. Runner itu mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Thomas karena dia yang telah mengirim mereka ke dalam Glade.
Thomas yang kebingungan memutuskan untuk melarikan diri dari sana, dan dengan segenap usahanya, Thomas akhirnya berhasil diselamatkan oleh anggota Blade lainnya, dan ternyata alasan Runner itu menyerang Thomas adalah dia telah disengat oleh Griefer, seorang makhluk besar sang penguasa labirin. Alright, lift this shirt. I didn't need it. Lift this shirt. No. He's been stung. In the middle of the day. Come on, everybody, help. Kemudian Albie menjelaskan bahwa orang yang telah disengat oleh Griefer akan menjadi gila dan berbahaya seiring berjalannya waktu. That's what happens when someone gets stung. We haven't been able to get a clear word out of Ben since it happened. Infection is spreading. He's dangerous. Singkat cerita, sore pun tiba. Seluruh penduduk Glade langsung menggiring Runner yang telah terinfeksi untuk masuk ke dalam Glade dan membuatnya mati di sana. Meskipun hal itu menyisakan penyesalan dan rasa sakit yang teramat dalam, namun itu terpaksa mereka lakukan untuk memberikan rasa aman kepada anggota Glade lain. Keesokan harinya Albie menggantikan Runner yang terinfeksi untuk masuk ke dalam labirin bersama Minho. Pagi berganti siang dan siang berganti sore. Kala itu hujan mulai reda dan senja mulai terlihat di langit biru. Namun yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Hingga detik-detik menuju tertutupnya labirin terlihat Minho yang sedang menyeret Albie yang sudah terkulai tak berdaya. What happens if they don't make it? There. Dan ternyata Albie telah tersengat oleh Griefer yang ganas itu. Minho yang tidak ingin meninggalkan Albie terjebak di dalam labirin yang dingin itu sendirian berusaha membawa Albie sekuat tenaga. Meski hal itu membuat mereka harus terjebak di dalam sana bersama Griefer. Come on, Minho, you can do it! Di sisi lain, Thomas yang sangat menjunjung tinggi moral bangsa dan negara memaksa masuk ke dalam labirin untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun kenyataannya, Thomas malah mendaftarkan diri untuk mati sia-sia di dalam sana. You just killed yourself. What? Singkat cerita, malam pun tiba. Kini mereka bertiga harus bersiap-siap untuk menghadapi ganasnya malam di dalam labirin. Terdengar sayup-sayup suara pergeseran posisi labirin dengan dibarengi teriakan Griefer yang sedang kelaparan. Kemudian sebelum mereka lari dari makhluk yang bernama Griefer, mereka terlebih dahulu mengamankan Albie yang sudah tak berdaya. Namun karena Minho ketakutan, dia memilih untuk lari dan menyelamatkan dirinya sendiri. No, we gotta go. Okay, just a little more and we'll tie it off. What? Dan setelah Griefer mengetahui lokasinya, akhirnya Thomas hanya bisa berlari dan berlari sampai dia berhasil lepas dari kejaran makhluk itu. Dan beberapa saat kemudian datanglah Minho untuk mengajaknya bersembunyi di sisi labirin yang lain yang sebentar lagi akan tertutup. Thomas kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Griefer dengan menjebaknya mengikuti jalur labirin yang akan tertutup. Dan benar saja, taktik yang dijalankan Thomas ternyata berhasil dan membuat Griefer mati terhimpit tembok labirin tersebut.